Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat yang solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar pelajaran Tarikh Islam. Sebelum kalian melanjutkan menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng agar kalian selalu mendapatkan notif terbaru dari video-video kami. Hari ini kita akan belajar tentang kisah kehidupan dan keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam dan ibunda Rohil dari 12 bersaudara. Dari 12 bersaudara, ada 2 anak yang memang lebih disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Mimpi Nabi Yusuf. Pada suatu hari, Nabi Yusuf menemui ayahnya dan bercerita bahwa Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf bertanya kepada ayahnya, apa arti dari mimpi itu? Nabi Yakub pun menjawab, anakku, ketahuilah 11 bintang itu adalah saudaramu, matahari adalah ayahmu, dan bulan adalah ibumu. Mereka akan bersujud kepadamu. Hal ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 4-5. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, ayahnya pun berpesan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa ia tidak boleh menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Karena takut akan timbul rasa benci dan iri antar saudara. Tetapi tanpa sepengetahuannya, saudara-saudaranya mendengar pembicaraan mereka. Saudara-saudaranya pun terkejut akan mimpi dari Nabi Yusuf tersebut. Kebencian pun muncul dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar mimpi Nabi Yusuf, timbullah rasa benci dan iri pada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Timbullah rencana jahat dari saudara-saudaranya, yaitu usulan dari Zebulon. Zebulon mengusulkan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dan memisahkan dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum hal tersebut terjadi, saudara-saudara Nabi Yusuf telah berunding, yaitu bagaimana cara menyingkirkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Ada yang mengusulkan untuk membunuhnya, namun akan tetapi banyak saudara-saudaranya yang tidak setuju karena mereka takut akan dosa. Akhirnya muncullah ide, yaitu mereka mengajak Nabi Yusuf bermain ke hutan untuk menyingkirkannya. Mereka pun meminta izin kepada ayahandanya. Namun ayahandanya awalnya tidak mengizinkan. Karena apa? Karena ayahandanya tidak percaya kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf pun membujuk ayahnya agar diperbolehkan mengajak Nabi Yusuf untuk main ke hutan.
Mula-mula Nabi Yusuf alaihissalam diajak bermain, kemudian salah satu saudara Nabi Yusuf yaitu Yahuda berpura-pura mengajak mandi bergantian. Tiba-tiba mereka mengangkat tubuh Nabi Yusuf ke dalam sumur dan untungnya airnya tidak penuh. Sungguh kejam saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Meskipun Yusuf menangis dan berteriak minta tolong, mereka tetap saja berpura-pura tidak mendengar. Untuk mengelabuhi pertanyaan ayah mereka. Untuk mengelabuhi pertanyaan dari ayahnya, mereka mengusapkan darah hewan buruan ke bekas baju yang dipakai Nabi Yusuf alaihissalam, supaya ayah mereka mengira Nabi Yusuf telah mati dimakan serigala. Akhirnya mereka pun pulang dan menemui Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub pun bertanya kepada anak-anaknya, "Kemanakah Yusuf alaihissalam? Kok tidak pulang bersama kalian?" Dan saudara-saudaranya pun berpura-pura menangis dan menghampiri ayahnya dan menunjukkan baju yang sudah dioleskan dengan darah dari hewan buruannya tersebut. Dan mereka berkata bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub pun bertanya, "Jika Yusuf diterkam serigala, mengapa kalian yang kuat tidak membantunya?" Nabi Yusuf pun mendengar itu, Nabi Yakub mendengar hal tersebut pun sangat bersedih. Dari sini kita bisa menilai begitu sabarnya Nabi Yakub dalam menghadapi anak-anaknya yang durhaka, berani berbohong dan menyiksa adiknya. Nabi Yakub berkata, "Sebenarnya aku tidak percaya lagi dengan kata-kata kalian, maka tinggalkanlah aku di sini sendirian." Akhirnya Nabi Yakub pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, ampunilah anak-anakku dan sabarkanlah hatiku dalam menghadapi cobaan ini." Inilah salah satu ujian Nabi Yakub alaihissalam. Mulai saat itu, Nabi Yakub bersedih dan berdoa untuk keselamatan Nabi Yusuf dan selalu meneteskan air mata, tidak henti-hentinya hingga mengalami kebutaan. Akhir dari cerita, begitu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima Nabi Yusuf dari kecil. Beliau sudah dihadapkan kepada cobaan yang besar. Dari cerita ini kita dapat mengambil keteladanan yang harus kita contoh. Yang pertama, sifat sabar yang luar biasa yang dimiliki Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam harus dapat kita terapkan dan kita latih sejak kecil. Yang kedua yaitu selalu berkata jujur terhadap siapa saja, wajib kita lakukan terutama terhadap orang tua dan guru. Sekian pembelajaran Tarikh Islam hari ini. Jangan lupa untuk belajar. Tetap semangat di rumah belajarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.